di balik misa. Azab jenazah mengangkang. Kita sebut saja Nadi, seorang anak muda berusia 29 tahun. Pertengahan bulan Juli menjelang fajar, Nadi baru pulang ke rumahnya dan masuk lewat pintu belakang rumahnya sambil memegang plastik hitam di tangannya. Ibunya yang hendak mengambil wudhu terperanjat kaget, lalu menegur Nadi, "Kamu dari mana, Di? Kok baru pulang?" "Udah Bu, diam saja, aku capek mau tidur." Nadi berjalan lunglai menuju kamarnya. Ia terlihat sangat letih dan rasa kantuk menyertainya. Sebelum tidur, ia berbaring sambil menyempatkan diri membaca buku bertema cara cepat kaya tanpa usaha. Istilahnya buku semacam tentang pesugihan. Karena terlalu serius membaca buku tersebut, ia akhirnya ketiduran. Sementara sang ibu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya yang akan pergi ke sawah dan kedua anaknya yang akan pergi sekolah. Sambil memakan sarapan, ibunya berbicara tentang kebiasaan baru Nadi yang pulang ketika ayam jago berbunyi. Bapak dan ibunya jelas menaruh curiga terhadap Nadi. Tanpa sengaja mereka pernah menemukan peralatan membakar alat kemenyan dan perkakas aneh di kamar Nadi. "Biar nanti sore bapak yang akan bicara baik-baik kepada Nadi. Dia akan marah kalau kita bicara keras," kata bapak sambil mengambil cangkul dan pergi ke sawah. Ibu Nadi yang emang bertugas mengurus rumah tidak lupa menjalankan ibadah sholat. Ketika hendak mengambil wudhu, ibunya melewati kamar Nadi dan sejenak berhenti. Setelah sholat, ibunya mencoba mengetuk pintu kamar Nadi, bermaksud ingin membangunkan Nadi. Tapi tidak ada sahutan dari dalam kamar. Kini sudah waktunya sholat asar. Suara azan sudah menggema dari speaker musola. Ibunya membangunkan Nadi kembali, tapi Nadi tetap tidak bangun dari tempat tidurnya. Ibunya takut jika terjadi sesuatu kepada Nadi. Ketakutannya memuncak kala mengingat kebiasaan Nadi yang tidak biasa tidur dalam waktu yang lama. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ketika ibunya membuka pintu, ternyata adalah anak laki-laki pertamanya yang baru saja pulang. Ibunya gelisah dan mulai menceritakan apa yang digelisahkannya. Laki-laki yang tidak lain adalah kakak Nadi pun menggedor pintu kamar Nadi. Nadi tidak menjawab apa-apa dari dalam. Sementara jam sudah menunjukkan pukul tengah 5 sore. Akhirnya pintu kamar Nadi dibuka secara paksa oleh kakaknya. Ketika pintu terbuka, ibunya kaget saat melihat keadaan Nadi yang telah terbujur kaku. Wajahnya pucat, selembar selimut menutupi tubuhnya. Tangan kanannya memegang buku mengenai cara pesugihan. Ada beberapa buku seperti itu juga yang berserakan di sekitar ranjang tidurnya. Bungkusan plastik berwarna hitam yang dibawanya pagi tadi masih rapi tergeletak di sudut ranjangnya. Yang membuat ibu dan kakaknya kaget adalah kedua kaki Nadi yang mengangkang ke atas. Setelah diperiksa oleh sang kakak, tidak ada lagi dengus napas yang keluar dari lubang hidung Nadi. Jantungnya juga berhenti berdetak dan tubuhnya membiru. Nadi telah disinyalir meninggal beberapa jam sebelumnya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap kakaknya sambil mengusap kedua mata Nadi. Air mata ibunya jatuh. Pakaian yang basah karena keringat
Perasaannya tak karuan dan berkali-kali wanita itu menyebut asma Allah. Ibunya masih tak percaya dengan kenyataan yang terjadi di depannya itu. Yang ibunya tahu, Nadi tidak pernah mengeluh kesakitan atau punya penyakit kronis. Berita kematian Nadi menyebar dengan cepat kepada warga setempat. Sekejap kerabat, tetangga, dan segenap masyarakat turut berbelasungkawa. Para warga juga membantu menyiapkan pemakaman Nadi. Di hari itu hujan sangat deras, tapi sinar berwarna merah agak kekuning-kuningan dipancarkan matahari. Kini datanglah malam dingin menyelimuti salah satu kampung yang berada di Jawa Barat itu. Ada yang aneh pada jasad almarhum. Meski kedua tangannya dapat disilangkan, tapi kedua kakinya tidak mampu diluruskan sebagaimana mayat pada umumnya. Kakinya tetap saja mengangkang. Keluarganya berusaha mencari cara agar dapat meluruskan kakinya. Tidak jauh dari tempat jenazah berbaring, ibunya terus menangis seraya berdoa agar putranya dapat kembali kepada Allah dengan keadaan normal. Sementara waktu semakin cepat berputar, suasana terasa sedikit gaduh. Masyarakat yang menyaksikan mulai menebak-nebak apa yang pernah dilakukan almarhum dulu. Sekitar pukul 9:30 malam, jenazah dimandikan dengan kondisi kedua kaki tetap mengangkang. Entah mengapa di tengah proses memandikan jenazah, tiba-tiba keadaan langit menjadi mendung. Melihat cuaca yang kurang bersahabat, proses pemandian jenazah pun dipercepat. Setelah itu almarhum dibawa ke ruang tamu. Kain kafan yang sudah disiapkan pun segera dibalutkan ke tubuhnya. Jenazah sudah dimasukkan ke dalam keranda dan siap diantarkan ke tempat perbaringan terakhirnya. Dalam waktu yang bersamaan, hujan semakin deras disertai petir yang menyambar. Di balik kegelapan malam, seorang pria berusia 50 tahun membawa senter berlari kecil menembus guyuran hujan sambil menutup kepalanya dengan daun pisang menuju rumah keluarga Nadi. Begitu sampai di rumahnya, nafasnya tersengal-sengal. Saya melihat sendiri, ibu almarhum tak henti-henti menitikkan air mata. Suaranya lirih, tak lupa mulutnya terus berdoa, ujar Usman. Esok harinya mayat Nadi diberangkatkan ke tempat pemakaman umum. Tidak banyak warga yang mengantarkan, jika dihitung tidak lebih dari 30 kepala. Beruntung kala itu penguburan selesai. Sudah tidak ada lagi peristiwa yang mengganggu. Yang pasti kepergian Nadi menyisakan aib. Kedua kakinya tetap mengangkang tidak sewajarnya. Itulah tadi kisah seorang Nadi yang diazab jenazahnya mengangkang. Semoga dari adanya kisah ini dapat menjadikan pelajaran serta meningkatkan keimanan kita semua.